Kemudian pembahasan yang berikutnya, ini mungkin lebih memperjelas pertanyaan daripada Yuda tadi. Ya. Al-mas'alatu tsaniyah hududu awqatid darurah wal udhri. Baik. Setelah kita membahas tentang apa solat-solat mana saja, ya, yang dia itu memiliki waktu darurah, sudah, dan juga uzur. Kemudian batasan-batasan waktu darurah dan uzur. Maka beliau mengatakan, ikhtalafa Malik wa Syafi'i. Terjadi perbedaan pendapat di antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Di sini Imam Syafi'i bersama Imam Ahmad rahimahullahu taala. Fi akhiril waqtil mushtarak lahuma. Tentang akhir waktu mushtarak. Ini yang antum pertanyakan tadi. Antara keduanya. Faqala Malik, Imam Malik berpendapat bahwasanya huwa lidzuhri wal asri min ba'di zawal. Bahwasanya ya, huwa lidzuhri wal asri min ba'di zawal bimiqdari arba'i raka'atin lidzuhri lil hadiri wa raka'atain lil musafiri ila an yabqa lin nahari miqdara arba'i raka'atin lil hadiri aw raka'atain lil musafiri faja'ala al waqtul hasil lidzuhri innama huwa miqdaru arba'i raka'atin lil hadir ba'da zawal. Anda paham sini? Paham? Imam sudah tahu. Perhatikan, Imam Malik beliau berpendapat tentang waktu istirahat. Imam Malik mengatakan, huwa lidzuhri wal asri min ba'di zawal. Ya. Akhir waktu mushtarak. Kapan akhir waktu istirahat? Ini dia. Antara zuhur dengan asar. Beliau mengatakan, huwa lidzuhri wal asri min ba'di zawal. Dan waktu istirahat menurut pendapat Imam Malik antara salat zuhur dengan salat asar itu setelah zawal. Kapan setelah zawalnya? Bimiqdari arba'i raka'atin lidzuhri lil hadir wa raka'atain lil musafir, yaitu seukuran 4 rakaat salat zuhur bagi seorang yang mukim dan 2 rakaat salat zuhur bagi orang yang musafir. Ila an yabqa lin nahari miqdara arba'i raka'atin lil hadiri aw raka'atain lil musafir, sampai berlanjut ya, tersisanya siang hari sebelum terbenamnya matahari maksudnya, ya. Mana? Seukuran 4 rakaat salat bagi orang yang mukim, hadir maksudnya mukim, atau 2 rakaat bagi orang yang safar. Faja'ala al-waqta al-khassa lidzuhri innama huwa bimiqdari arba'i raka'atin lil hadiri ba'da zawal. Baik. Ya, antum baca di situ saya jelaskan. Sekarang waktu istirahat. Ya. Imam Malik rahimahullahu taala, beliau membagi waktu ya antara salat zuhur dengan salat asar itu menjadi 2. Menurut Imam Malik ya, waktu salat zuhur waktu khas khusus untuk salat zuhur yaitu setelah zawal, setelah tergelincirnya matahari, dengan kadar waktu jarak waktu pelaksanaan 4 rakaat solat bagi orang yang mukim. Misalkan ya, zawal waktu solat zuhur misalkan jam 12. Itu waktu zawal, berarti sudah tiba waktu solat zuhur. Jadi ya, antum dari jam 12 tersebut antum melakukan solat 4 rakaat untuk solat zuhur. Berarti waktu yang antum lakukan 4 solat rakaat tadi, anggaplah dari jam 12 ya, pas antum sampai 12:05 antum bisa lakukan solat 4 rakaat solat zuhur. Maka 5 menit tadi itu waktu yang khas untuk solat zuhur. Sudah? Paham? Itu waktu khusus untuk solat zuhur. Di atas itu adalah waktu istirahat baina zuhri wal asr. Bisa dipahami? Itu adalah waktu istirahat bagi solat zuhur dan solat asar. Di atas itu 4 rakaat bagi yang mukim. Kalau orang musafir berapa rakaat? Hitungannya 2 rakaat. Anggaplah 2 rakaat itu berarti 3 menit antum lakukan. Berarti di atas itu bagi orang musafir, ya kita ambil saja yang mukim ya. Jadi kalau untuk safar jangan antum gunakan hitungannya orang yang mukim. Ya orang safar hitungannya orang musafir yang wajibnya 2 rakaat, gitu kan? Orang yang mukim wajibnya 4 rakaat. Anggaplah jam 12:05 sudah
bisa kita gunakan 4 rakaat, 5 menit itu bisa digunakan untuk sholat 4 rakaat. Sudah? Berarti di atas daripada itu adalah waktu isyraq antara sholat zuhur sampai sholat asar. Sampai kapan batasan waktunya? Ila mana dia tadi itu? Mana dia? Ila an yabqa lin nahar, itu dia. Waktu isyraqnya itu ya, ila an yabqa lin nahar, sampai tersisanya siang hari, maksudnya sore hari ya. Miqdar 4 rakaatin. Ya, seukuran 4 rakaat solat bagi orang yang safar, orang yang mukim, dan 2 rakaat bagi orang yang safar. Berarti ya, ini tadi yang dijawab daripada Abi Yuda. Ya, berarti menurut Imam Malik ya, waktu isyraq tadi antara asar dengan zuhur yaitu di atas jam 12 lewat 5 sampai anggaplah terbenam matahari, jam berapa? Kita ambil jam 6 sore. Baik. Jam 6 sore. Baik, itu sudah terbenam matahari. Baik, berarti waktu pelaksanaan anggaplah sholat asar bisa kita lakukan apa? 5, berarti paling telat jam 5 lewat 55 menit. Masih ada waktu 5 menit. Yang mana waktu 5 menit tadi ya, antara jam 5 lewat 55 sampai jam 6 itu tersisa 5 menit yang hanya bisa dilakukan 4 rakaat sholat. Maka berarti waktu tadi dari jam 5.55 sampai jam 6 itu adalah bukan waktu mustarak tapi waktu khas li sholatil asar. Paham? Sudah paham saja? Hah? Sudah kan? Sudah paham kan? Sudah selesai. Kemudian mana lagi? Waja'al al-waqt, ini dia. Sampai situ ya. Waja'al al-waqt al-khas bil asar. Dan Imam Malik menjadikan waktu khusus untuk salat asar ya. Imma 4 rakaatin, itu dia. Apakah seukuran 4 rakaat qabla al-maghribi, sebelum terbenamnya matahari. Baik. Lil hadir, bagi orang yang mukim tidak safar. Wa imma thintani lil musafir, ataukah ukuran waktu 2 rakaat bagi orang yang safar. Sudah paham sampai sini? Yang saya maksudkan kata muallif, annahu man adrakal waqtal khas, barang siapa yang mendapatkan waktu khas faqat ya saja, lam talzimhu illa salatil khas, itu dia. Tidak wajib bagi dia kecuali salat khas saja. Baik? Karena kenapa? Ya memang itu waktu khas dia tidak dapatkan lagi waktu, tidak cukup lagi yang lain tadi. Bidzalikal waqti, dengan waktu tersebut. In kana mimman lam talzimhu as-salatu qabla dzalikal waqt. Ya. Jika dia adalah orang yang tidak diwajibkan salat bagi dia sebelum waktu tadi, itu dia tadi. Contohnya adalah orang-orang yang memiliki uzur. Wanita tadi kan tidak wajib salat dulu kan? Wajib salat enggak wanita haid? Tidak. Sebelumnya. Tapi ternyata dia suci, ya, masih ada bisa melakukan waktu, masih ada sisa waktu tadi. Bisa dipahami? 4 rakaat. Maka 4 rakaat sisa waktu 4 rakaat tadi itu adalah apa? Itu sudah waktu khas lil asar, bukanlah waktu musyarak. Sudah paham sampai sini? Hah? Sudah selesai. Tapi kalau dia cuma dapatnya Ustaz, dia cuma mendapatkan 1 rakaat saja, bukan 4 rakaat. Lebih-lebih lagi, maka itu lebih khos lagi. Karena kenapa? Dia tetap wajib melakukan sholat asar, tapi tidak wajib sholat zuhur. Baik? Karena kata Nabi, dia cuma dapatnya 1 rakaat saja. Baik? Maka kita katakan wajib sholat asar, karena dia masih mendapatkan 1 rakaat. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat sholat asar, dia mendapatkan sholat asar. Baik, berarti dia tetap wajib. Dan khitab itu diperuntukkan siapa? Untuk orang-orang yang memiliki uzur. Tapi itu tadi memiliki uzur itu yaitu dia ahlul adzar tadi. Ya, saya sudah sebutkan tadi. Kemudian beliau mengatakan lagi apa lagi? Mana? Hah? Wa man adraka aktsara min dzalika, ini dia. Antum terlalu cepat dari bertanya sebenarnya. Ya. Wa man adraka ya aktsara min dzalika adraka salataini ma'an.
Siapa yang mendapatkan waktu yang lebih daripada itu tadi, 4 rakaat tadi, berarti tadi lebih dari 4 rakaat, anggaplah 5 rakaat, bisa, ya, atau lebih daripada 5 rakaat, lebih banyak lagi waktunya berarti. Maka berarti apa, mana dia tadi? Adrakas salataini ma'an, maka dia mendapatkan 2 salat secara bersamaan. Hitungannya mana? Kalau salat asar tadi berarti dia kan mesti mendapatkan waktu yang lebih daripada 4 rakaat. Betul? Anggaplah saya tidak ambil kadar minimal yang 5 rakaat. Bukan kalau 8 rakaat ya sudah jelas kan. Yang 5 rakaat. Hitungannya itu Ustaz kan. Bagaimana cara hitungannya? Dia mendapatkan 2 salat secara bersamaan. Salat asar, salat zuhur 4 rakaat pertama itu waktunya salat zuhur. Dikasihkan untuk salat zuhur. Asarnya masih ada 1 rakaat. Bisa dia lakukan sholat asar, paham? Kenapa cuma 1 rakaat? Ya, kita mendapatkan 1 rakaat dari waktu tersisa waktu dari sholat asar, maka kita mendapatkan waktu asar, kan begitu? Paham? Itu masih waktu ada, benar kan? Maka udah selesai. Nah, berurut. Dia apa? Dia tidak bisa asar, antum tidak bisa asar, asar. Asar ataupun zuhur. Kalau ya, sekarang pembahasannya nanti bukan ya, masalah pelaksanaannya bagaimana. Ya, ini kan mereka mengkiaskan dengan jamak takhir. Jamak takhir kan boleh, betul kan? Benar enggak? Jamak takhir kan boleh. Waktu antum kan jamak takhir tadi sholat zuhur antum tidak dapat kan? Antum akhirkan sholat zuhur, bisa kan dilakukan di waktu asar? Ya, itu kiasnya dia tadi. Paham? Nanti masalah pembahasan sholat zuhur, apakah mana didahulukan terlebih dahulu? Ya, itu nanti pembahasannya masalah jamaah nanti. Sudah? Paham sampai situ enggak? Kemudian mana lagi? Yang mana? Wa ja'ala akhir al-waqt al-khas li salat al-asr miqdar raka'at qabla al-ghurub. Itu dia. Sebelumnya wa man adraka aktsara min dzalika, adraka salataini ma'an au hukmu dzalikal waqt, atau hukum waktu tersebut. Maksudnya dia mendapatkan apa? Ya, hukum daripada waktu tersebut, yaitu dia wajib sholat. Dia masih mendapatkan kewajiban untuk melakukan sholat. Wa ja'ala akhir waktu al-khas li salatil asr dia. Dan menjadikan akhir waktu yang khusus untuk salat al-asr itu adalah seukuran 4 rakaat sebelum terbenamnya matahari. Itu waktu khas, bukan waktu isyarat. Jadi kalau antum dapatkan cuma waktu itu tidak ada waktu isyarat situ. Itu waktu khusus untuk asar saja. Tidak ada zuhur. Sudah? Wa kadzalika mana? Wa kadzalika fi'lu fi isyarat al-maghrib wal isya. Begitu juga sama dengan pembahasannya itu apa? Sama antara isyaratnya waktu maghrib dan sholat isya. Contohnya begitu tadi. Contohnya begini. Ya, waktu sholat isya kan bisa dilakukan sampai akhir waktu sebelum datangnya waktu sholat subuh, yaitu sebelum terbitnya fajar. Sebelum terbitnya fajar, ya, ada seseorang wanita dia suci, wanita haid dia suci sebelum terbitnya fajar. Masih misalkan fajar anggaplah kita katakan 4:30, ya, contoh 4:30. Dia mendapatkan waktu, dia sucinya misalkan jam 4:50, okay? Jam 4:20. Bisa? Jam 4:20. Maka berarti waktu tersebut masih bisa untuk melakukan waktu sholat maghrib dan juga waktu sholat isya. Masih bisa kan? Lebih daripada ini kan masih waktu, sebenarnya itu kan waktunya sholat isya, betul kan? Itu kan sebenarnya waktunya sholat isya. Dan waktu itu masih mencukupi untuk kita sholat isya, masih ada tambahan waktu. Maka berarti kita dihukumi masih mendapatkan sholat maghrib juga. Kalau waktunya cuma tersisa hanya bisa melakukan 4 rakaat saja sholat isya, berarti itu waktu yang tersisa untuk 4 rakaat sholat isya itu adalah waktu khas. Misalkan
jam 4.25 menit, sisa 5 menit sebelum azan subuh, terbitnya fajar. Ini waktu hanya bisa untuk melakukan 4 rakaat sholat isya. Berarti itu waktu khas, bukan waktu isyarat. Paham? Kalau bisa lebih dari situ, baru waktu isyarat. Ada waktu isyarat di situ. Paham? Berarti baru dapat waktu sholat maghrib juga. Hah? Tidak, lebih daripada 4. Karena lebih daripada 4 rakaat. Pokoknya bisa dapat 5 rakaat. 4 rakaat itu waktu sholat subuh, sholat maghrib. Bukan kalau sholat maghrib ya. Sholat maghrib kan wajibnya 3 rakaat kan. 3 rakaat, berarti ukuran 4 rakaat itu dapat dia. Dapat waktu sholat maghrib dan sholat isya. Karena 3 rakaat untuk maghrib, 1 rakaat masih mendapatkan waktu sholat isya sebelum terbitnya fajar. Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat maka dia mendapatkan sholat. Berarti wajib sholat dia tadi. Nah, semuanya. Makanya itu dari situ para ulama berdalil dengan hadis tersebut. Siapa yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat asar, dia mendapatkan sholat. Maka berarti orang yang mendapatkan 1 rakaat daripada sholat, maka dia mendapatkan sholat. Itu dia hitungannya. Sudah? Mana lagi? Sudah selesai itu? Illa anna al-waqt al-khas, kecuali waktu yang khas marratan ja'alahu lil maghrib faqala. Ya, Imam Malik menjadikan bagi ada ucapan lain beliau ya. Dalam suatu waktu beliau menjadikan waktu khas itu untuk maghrib, maka beliau mengatakan huwa miqdaru salasa raka'atin atau salasi raka'atin, seukuran 3 rakaat qabla an yatla al-fajr, sebelum terbitnya fajar. Baik. Wa marratan ja'alahu li salatil akhirah. Ya, dan satu waktu yang lain beliau menjadikan untuk salat yang terakhir, maksudnya salat isya. Kama fa'ala fil asr, sebagaimana yang beliau lakukan pada salat asar, ya, huwa miqdaru 4 raka'atin. Dia itu seukuran apa? 4 rakaat, itu dia tadi. Wa huwal qiyas, mana beliau mengatakan? Mana tadi? Wa huwal qiyas, dan ini yang sesuai dengan kaidah. Baik. Pendapat yang terakhir ini bahwasanya apa? Waktu yang kita dapatkan waktu maghrib itu adalah apa? 4 rakaat. Kalau 3 rakaat tidak dapat. Dapat nggak 3 rakaat? Hah? Seukuran 3 rakaat? Tidak dapat. Kan mana maghrib 2 rakaat? Maghrib berapa rakaat? 3 rakaat, gitu kan? Jadi yang tepatnya adalah 4. Yang sesuai dengan kaidah adalah 4. Wa huwal qiyas. Maka beliau mengatakan itu adalah sesuai dengan qiyas. Maksudnya qiyas itu adalah kaidah. Sesuai dengan kaidah. Yaitu apa? 4 rakaat. 3 rakaat waktunya sholat asar, sholat maghrib. Kemudian 1 rakaat itu waktu masih mendapatkan waktu sholat apa? Sholat asar, sholat isya. Sudah. Wajala akhir hadzal waqt miqdar raka'atin qabla tulul fajr, dan menjadikan akhir waktu ini, maksudnya waktu sholat isya itu adalah seukuran 1 rakaat sebelum terbitnya fajar. Baik. Itu Imam Malik. Adapun Imam Syafi'i faja'ala hududa awakhir hadhil awqatil mustarakah haddan. Adapun Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad menjadikan akhir-akhir daripada waktu-waktu mustarak tersebut, ya, antara zuhur dengan apa? Asar, maghrib dengan isya. Itu batasan wahidan, cuma 1 batasan saja. Tidak ada waktu khas dia. Sudah? Yaitu wahwa idraku rak'atin qabla ghurubi syams. Sudah selesai. Maksudnya kalau menurut Imam siapa? Ya, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, batasan waktu istiraq itu antara sholat-sholat tadi itu mana? Seukuran, yaitu waktu yang tersisa seukuran 1 rakaat. Baik. Itulah ya batasan waktu istiraq. Seukuran 1 rakaat. Makanya kan beliau mengatakan kalau barang siapa yang mendapatkan akhir di waktu siang hari,
ya, sebelum terbenamnya matahari masih mendapatkan 5 rakaat, maka masih dikategorikan waktu istiraq bagi orang yang mungkin. Betul kan? Udah lagi, betul nggak hitungannya? Benar nggak? Imam Syafi'i dan Imam Ahmad begitu nggak hitungannya? Nah, waktu istiraq sampai kapan? Yaitu sebelum yaitu ukuran waktu satu rakaat sholat. Sudah selesai. Berarti yang 1 rakaat itu adalah waktu khas li waktu khas lil asar. Ataupun juga kalau untuk isya 1 rakaat itu adalah waktu khas untuk sholat isya. Baik. Ada yang ganjal di sini. Baik, bukan. Ini Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad. Maksudnya ya ikhwan, perhatikan. Ya, waktu khas itu waktu kadar minimal untuk waktu khas untuk sholat asar, yaitu 1 rakaat. Itu kadar minimalnya. Kan Nabi mengatakan siapa yang mendapatkan 1 rakaat asar, dia mendapatkan sholat asar, betul kan? Baik. Kadar maksimalnya itu adalah 4 rakaat tadi. Berarti syaratnya dia waktu istiraq antara asar dengan asar dengan zuhur itu melebihi daripada 4 rakaat. Jadi 4 rakaat pertama digunakan untuk sholat zuhur. 1 rakaat yang tersisa itu adalah khusus untuk sholat asar. Tapi kalau tidak melebihi daripada ukuran 5 rakaat waktu tersisa, sisa 4 berarti tidak bisa lagi. Anda mau bagi bagaimana? Paham tak? Paham? Iya, itu kadar minimal. Wa huwa idrak rakaat qabla ghurubi syamsi wa dzalika lidzuhri wal 'ashri ma'an. Wa huwa idrak rakaatin qabla ghurubi syamsi. Betul, ya. Wa dzalika tadi yang itu Imam Malik. Ya. Wa huwa idrak rakaatin qabla ghurubi syamsi, betul, ya. Dan dia itu adalah mendapatkan 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari. Wa dzalika lidzuhri wal 'ashri ma'an. Betul. Yang tadi Anda jelaskan itu apa? Artinya Imam Malik. Ya. Jadi kalau Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad, beliau mengatakan bahwasanya waktu istiraq itu haddan wahid, gitu kan? Satu waktu tidak terbagi beliau. Yaitu satu waktunya, yaitu 1 rakaat sebelum waktu sholat, sebelum terbenamnya matahari atau sebelum datangnya waktu sholat maghrib. Jadi menurut ulama Syafi'iyah dan ulama Hanabilah, mereka berpendapat apabila ada seseorang wanita yang haid masih mendapatkan waktu 1 rakaat sholat asar sebelum terbenamnya matahari, maka berarti dia wajib untuk melakukan sholat zuhur dan sholat asar. Bisa pahami? Kalau Imam Malik tidak. Sudah. Hah? Nah, berarti kan sudah pasti. Nanti sebentar, antum jangan dulu tanya, panjang lagi. Di sini akan dijelaskan sebenarnya. Di sini antum panjang ini ada dijelaskan sini. Baik, saya jelaskan lagi. Wasababu ikhtilafi, mana dia? Sudah? Wa miqdar rakaatin aidan qabla insida'il fajr. Begitu juga. Ya, seukuran 1 rakaat juga sebelum munculnya fajar. Untuk sholat Maghrib dan sholat Isya. Sudah? Wa dzalika lil maghrib wal isya ma'an. Dan itu adalah waktu untuk Isya dan Maghrib secara bersamaan. Wa qad qila annahu bi miqdari takbiratil ihram. Dan juga dikatakan, ini sebagian pendapat daripada yang diriwayatkan daripada Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah berpendapat bahwasanya kadar minimal bukan 1 rakaat, tapi 1 dengan ukuran takbir. Sebelum datangnya, sebelum terbenamnya matahari di siang hari, antum ada wanita suci, ada wanita sudah suci, di akhir-akhir waktu sholat asar sebelum terbenamnya matahari masih mendapatkan ukuran takbir Allahu Akbar, berarti itulah waktu mustarak antara sholat asar dan sholat zuhur. Maka wajib dia melakukan, berarti dia mendapatkan waktu sholat asar dan sholat zuhur, wajib dia melakukannya. Sudah?
Itu wakilah, itu juga salah satu riwayat. Ya. Riwayat yang pertama tadi katanya ukuran satu rakaat. Riwayat yang lain dari Imam Syafi'i maksudnya. Sudah ani annahu man adraka takbiratan. Maksud beliau yang semaksudnya adalah siapa yang mendapatkan takbiratul ihram. Maksudnya dia mendapatkan rukun pertama dari solat, yaitu takbiratul ihram. Ya qabla ghurubi syamsi, sebelum terbenamnya matahari, faqad lazimatu salatu zuhri wal asr ma'an. Dia wajib melakukan solat zuhur dan solat asar secara bersamaan. Dia maksudnya berarti mendapatkan waktu itu tersebut. Sudah paham? Baik. Wa amma Abu Hanifah fa wafaqa Malikan. Adapun Imam Abu Hanifah, beliau sependapat dengan Imam Malik fi anna akhir waqtil asr. Ini kesesuaiannya dia dengan Imam Malik. Akhir waktu asar itu adalah miqdari raka'atan li ahli darurah. 1 rakaat sebelum terbenamnya matahari bagi orang-orang yang memiliki udzur, ahli darurah. Ya. Indahu qabla al-ghurub, sebelum ghurub. Maksudnya kalau dia hanya mendapatkan itu Imam Abu Hanifah, itu hanya cuma waktunya salat asar saja, tidak waktunya salat apa? Salat zuhur. Sama dengan Imam Malik, betul kan? Imam Abu Hanifah. Benar enggak? Sama. Setelah itu apa lagi? Walam yuwafiq fil ishtiraki wal ikhtisas. Dan Imam Malik dan Imam Abu Hanifah tidak sepakat dengan Imam Malik berkaitan pembagian waktu tadi, ada waktu khas, ada waktu ishtirak. Baik. Imam Abu Hanifah ya waktu khas tidak ada waktu anunya dia. Ya, baik. Waktu khas kalau Imam Malik kan tadi beliau mengatakan setelah zawal ukuran waktu 4 rakaat itu adalah waktu khas untuk siapa? Salat zuhur. Setelahnya itu lebih daripada itu ada istirahat. Kan Imam Abu Hanifah tidak sependapat dengan seperti itu. Ya, Imam Abu Hanifah berpendapat waktu salat zuhur adalah waktu salat zuhur, sudah selesai. Dan dia tidak berpendapat tidak ada waktu istirahat antara salat zuhur dengan salat asar, tidak ada. Makanya Imam Abu Hanifah nanti pembahasan masalah salatul jamaah, Imam Abu Hanifah menafikan salat jamaah, tidak boleh menjamak. Ya, antum safar mau jamak tidak boleh, haram. Ya, nanti dalam pembahasan salatul jamaah. Sudah ya? Kemudian apa lagi? Wasababu ikhtilafihim, sebab terjadi perselisihan pendapat ulama, maksudnya Imam Malik, Syafi'i bersama Imam Ahmad, wal hal qawlu bil ishtirakil bi ishtirakil waqti li salataini ma'an yaqtadi anna lahuma waqtaini waqtun khasun bihima wa waqtun mushtarak. Sebab terjadi perbedaan pendapat Imam Malik dengan Imam Syafi'i. Yang mana perbedaan pendapatnya? Tadi Imam Malik mengatakan ada waktu khas untuk salat zuhur, dan waktu khas waktu salat asar. Waktu khas untuk salat zuhur adalah waktu seukuran setelah zawal 4 rakaat salat bagi orang yang mukim, 2 rakaat salat bagi orang yang safar. Itu waktu khas. Di atas itu adalah waktu istirahat antara waktu salat zuhur dan salat asar. Dan last minute, di menit-menit terakhir 4 rakaat. 4 rakaat. Betul? Sebelum terbenamnya matahari itu adalah waktu khas untuk salat asar. Bisa dipahami kan? Benar kan? Benar enggak? Yuda. Imam Malik tadi. Imam Malik tadi sudah dibahas tadi Imam Malik. Imam Malik, sesuatu yang sini Imam Malik dulu. Ini khilaf Imam Malik yang Imam Malik. Imam Malik kan beliau mengatakan bahwasanya 4 rakaat, begitu kan? 4 rakaat sebelum terbenamnya matahari bagi orang yang mukim itu adalah waktu yang khas untuk salat asar, bukan waktu istirahat. Kecuali lebih daripada itu. Di sini dia. Ya. Sebab khilafnya para ulama masalah begitu. Hal qaulul bi ishtirakil waqti lis salataini. Apakah ya pendapat atau perkataan tentang adanya waktu istirahat antara 2 salat tadi, zuhur, asar, maghrib, isya, ya secara bersamaan, yaqtadi anna lahuma waqtaini, itu mengkonsekuensikan bahwasanya 2 salat tadi itu memiliki 2 waktu yang berbeda. Kan ada waktu istirahat, berarti ada waktu istirahat, ada waktu khas, gitu kan? Paham enggak? Itu kan ucapan begitu. Apakah mengkonsekuensikan ketika antum mengatakan ada waktu istirahat? Kan mereka sepakat ada waktu istirahat. Imam Malik, Syafi'i dan Imam Ahmad kan sepakat ada waktu istirahat. Antum mengatakan ada waktu istirahat antara asar dengan zuhur, maghrib dengan isya, berarti waktu istirahat. Berarti ada waktu istirahat, ada waktu khas dong. Paham enggak? Apakah dipahami mengkonsekuensikan pembagian adanya waktu istirahat tadi itu mengkonsekuensikan bahwasanya apa? Ada mana dia lagi? Inna yaqtadi anna lahum waqtan mushtarakan faqat, mana dia?
Anna lahuma waqtaini, apakah keduanya itu memiliki waktu itu maksudnya waktu khas. Baik. Waktu khasun bihima, ya. Waktu mustarak, ada waktu khas buat keduanya, waktu khas untuk salat zuhur ini, salat asar ini, dan juga ada waktu isyarat. Am annahuma yaqtadi anna lahuma waqtan mushtarakan faqat. Ataukah ketika para ulama membagi bahwasanya antara asar dengan zuhur, maghrib dengan isya itu ada waktu mustarak, maksudnya cuma waktu isyarat saja, tidak ada waktu khas. Itu. Ya. Itu dia sebab ini. Ya. Pembagian tadi itu agak antum mengatakan ada waktu isyarat, berarti logikanya ada waktu khas dong. Ini yang dipahami oleh Malikiyah. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad tidak. Waktu isyarat itu tidak mengkonsekuensikan bahwasanya ketika kita mengatakan antara maghrib dengan isya atau zuhur dengan asar ada waktu isyarat, bahwasanya ada waktu khas, tidak. Semuanya itu adalah waktu isyarat, tidak ada waktu khas. Jadi sama saja. Baik? Sudah paham itu? Mana tadi? Hah? Wa hujjatu Syafi'i, dan hujjah Imam Syafi'i annal jam'a innama dalla 'ala al-ishtiraki faqat. La 'ala waqtin khas. Kan beliau mengkiaskan kan sepakat tadi antara jumhur ulama Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah mengkiaskan bolehnya, maksudnya adanya waktu isyarat zuhur, asar, maghrib, isya dengan apa? Salat jamak. Itu kan dalilnya mereka, betul enggak? Benar enggak? Kalau Imam Abu Hanifah kan mengatakan tidak ada waktu isyarat. Betul? Kalau Imam Jumhur mengatakan ada. Mengkiaskan ini terutama khususnya buat siapa? Orang ahlul udzur. Ya. Ada waktu mengkiaskan dengan sholat jamaah. Sama-sama apa? Safar, kiaskan safar. Sama safar kan antum boleh jamak enggak? Antum undur pelaksanaan sholat zuhur di waktu sholat asar. Betul? Boleh enggak? Boleh. Maka dikiaskan juga bagi orang-orang ahlul udzur. Dalilnya apa? Kias. Kiasnya dari mana? Mana segi apa kesamaannya? Sama-sama bahwasanya beliau tadi sudah katakan bahwasanya safar juga itu adalah bagian daripada darurah ataupun uzur, gitu kan? Sama-sama dikiaskan seperti itu. Mana tadi? Ya. A'ni annahu lamma kana li waqti dhuhr wal asr muwassa waqtani. Ya, bahwasanya ya, mana tadi? Mana? Tidak. Adapun hujjah Syafi'i bahwasanya ya, annal jam'a, salat jama' innama dalla 'ala al-ishtirak faqat. Baik. Salat jama' yang kita lakukan menunjukkan bahwasanya waktu antara salat zuhur dengan salat asar hanya cuma menunjukkan waktu isyarat, tidak ada waktu khas. Betul kan? Tidak ada. Boleh enggak antum mengakhirkan salat zuhur di waktu salat asar ketika menjamak antum safar? Ya boleh. Dan pembolehan itu menunjukkan apa? Bahwasanya waktu itu memang waktu isyarat, bukan waktu khusus. Bahwasanya waktu itu memang waktu yang isyarat buat boleh dilakukan dua salat tadi. Sudah? Itu dalilnya Imam Syafi'i. Ya. Bahwasanya pelaksanaan sholat jamaah itu menunjukkan bahwasanya waktu itu hanya waktu isyarat saja. Tidak ada waktu khas, begitu kan? Ya. Sudah, setelah itu apa lagi? Mana dia? Adapun Imam Malik, faqasal istiraqu indahu fi waqti ad-darurah 'ala al-istiraqi indahu fi waqti tawsiyah. Ya. Adapun Imam Malik, maka beliau mengkiaskan istiraq. Ya, waktu istiraq ya. Menurut pendapat beliau, fi waqti darurah 'ala al-ishtiraki indahu fi waqti tawassu'ah. Ya. Imam Malik mengkiaskan waktu ishtirak ya, pada waktu darurah dengan waktu ishtirak pada waktu tawassu'. Tapi Ikhwan antum masih paham? Masih ingat ketika kita membahas tentang waktu-waktu salat? Antara waktu salat zuhur dengan awal salat asar. Paham? Awal salat zuhur, akhir salat zuhur dengan awal salat asar. Maka pendapat jumhur ulama bahwasanya awal salat zuhur dengan akhir salat zuhur dengan awal salat asar itu bukan waktu isyarat. Betul enggak? Betul? Tidak ada waktu isyarat antara awal salat zuhur dengan akhir salat zuhur dengan awal salat asar, tidak ada waktu isyarat situ. Baik, ini pendapat jumhur. Kalau Imam Malik rahimahullah taala tidak, beliau mengatakan bahwasanya akhir salat asar dengan akhir salat zuhur dengan awal salat asar itu ada waktu isyarat. Mana waktu isyaratnya? Seukuran 4 rakaat. Itu adalah waktu isyarat. Maksudnya waktu yang boleh kita lakukan salat zuhur dan juga salat asar. Jadi apabila ada dua orang pada waktu tersebut, ya,
Satunya melakukan sholat zuhur, satunya melakukan sholat asar. Nah, itu adalah waktu sholat zuhur dan juga waktu sholat asar menurut Imam Malik. Maka begitu juga di dalam keadaan tadi, ya, masalah waktu darurat tadi, waktu tawassul tadi, itu kan waktu tawassul bukan waktu darurat kan? Maka beliau menarik mengkiaskan waktu darurat pun juga seperti itu. Waktu darurat seperti itu dikiaskan seperti waktu tawassul, gitu. Tausiah. Sebagaimana waktu tausiah tadi, ya. Ada waktu darurat, ada waktu istirahat, gitu. Maka begitu juga dalam waktu darurat, ada waktu istirahat. Kiasan ala waktu tausiah. Paham sampai sini enggak? Ya, sekali lagi antum paham di sini. Sudah? Paham? Terakhir mana dia? Mana? Hah? Saya ulangi dari situ. Ani annahu. Dia yang saya maksudkan beliau mengatakan. Saya ulangi dari sini. Wa amma Malikun. Dari situ antum perhatikan. Faqasal istiraku indahu fi waqti darurah. Itu dia. Stop sampai situ dulu. Adapun Imam Malik, hujahnya beliau adalah beliau mengkiaskan waktu istirahat ketika darurah, waktu darurah, ya. Itu alal istiraki inda waqti tausiah. Yaitu mengkiaskan dengan waktu istirahat dalam waktu apa? Waktu ikhtiar tadi. Betul kan? Hah? Yang waktu jangan itu waktu sholat zuhur tadi, jangan sholat asar. Pertanyaan saya tadi, kan? Ya. Bagi orang kita kembali pada pembahasan kita kemarin. Waktu-waktu sholat. Bagi orang yang bukan ahlul uzur, baik ya? Sholat zuhur ada enggak waktu darurat? Sholat zuhur ada enggak waktu darurat? Kemarin kita sudah bahas. Tidak ada waktu darurat. Betul kan? Waktu sholat zuhur adalah sampai apa? Sampai kata Nabi SAW, bayangan sama dengan aslinya. Setelah itu langsung masuk apa? Asar. Tidak ada waktu darurat bagi sholat zuhur, betul kan? Itu waktu tausiah dia. Paham gak sih? Kan kita sudah bahas kan? Yang ada waktu darurat itu adalah waktu sholat asar. Baik? Bagi orang yang bukan ahlul uzur. Perhatikan ya ikhwan, yang kemarin kita bahas itu untuk bukan yang ahlul uzur. Yang hari ini kita bahas untuk ahlul uzur. Jadi jangan antum melakbat, jangan antum campur adukan, bingung nanti. Baik? Jadi pokok pembahasan kita nanti ini ya ikhwan, ya, yang kita ini antum ketika nanti dapat pertanyaan-pertanyaan daripada orang-orang ahlul uzur. Baik, ada orang kafir masuk Islam. Ya. Dia masuk Islamnya pas ya, 5 menit sebelum apa? Sebelum sholat maghrib. Hanya bisa mendapatkan misalkan 4 rakaat. Tapi Ustaz bagaimana? Saya wajib enggak sholat zuhur juga? Sudah? Paham sampai situ? Ya. Kemudian mana lagi? Ani annahu lamma kana li waqti zuhur wal asr. Maksud saya kata beliau, ketika waktu sholat zuhur dan asar itu al-muwassa, ya, yang luas. Waktu ikhtiar tadi, waktani, ada 2 waktu, betul kan? Waktu sholat zuhur dan sholat asar itu ada 2 waktu, yaitu waktu mustarak antara zuhur dengan asar. Mana itu? Yaitu tadi ya ikhwan, ketika bayangan sama dengan aslinya seukuran 4 rakaat. Itu waktu isyarat zuhur dengan asar kan? Waktu mana dia? Waktu khas dan waktu khusus. Mana waktu khususnya? Untuk sholat zuhur sebelum itu tadi. Jadi dari terbenam, dari zawal, ya, tergelincirnya matahari, ya, sampai apa? Sampai waktu sebelum bayangan sama dengan apa? Ukuran aslinya itu adalah waktu khusus buat sholat zuhur. Betul? Kemudian ketika bayangan sudah sama dengan aslinya, itu adalah waktu istirahat apa? Untuk zuhur dan asar seukuran 4 rakaat. Di atas daripada itu sudah waktu khusus untuk salat asar. Paham nggak? Ini paham nggak sih? Yuda paham nggak? Antum tidak paham? Tidak paham? Baik, Yuda. Anda tanya. Dalam mazhab jumhur ulama. Sekarang lagi, pembahasan waktu-waktu sholat. Tidak apa-apa, saya ambil waktunya sedikit. Selesaikan ini. Waktu-waktu sholat. Waktu-waktu sholat bagi orang yang bukan ahlul a'dzar.
Baik. Ya. Bagi waktu sholat, menurut jumhur ulama, waktu sholat zuhur, kapan akhir waktu sholat zuhur dan kapan awal waktu sholat asar? Untuk yang kita Hah? yang tidak memiliki uzur. Iya, yang bukan kita berbicara bukan orang ahlul uzur. Waktu sholat. Akhir sholat zuhur dan awal sholat asar. Kalau Muhammad berpendapat bahwasanya Jumhur dulu. Jumhur berpendapat bahwasanya akhir sholat zuhur kemudian masuk Akhir sholat zuhur itu bayangan sama dengan aslinya. Baik. Bayangan dengan aslinya itu adalah waktu pelaksanaan terakhir daripada sholat zuhur menurut jumhur. Dan saat itu juga langsung masuk waktu sholat asar. Jadi tidak ada jarak. Dan waktu itu waktu masing-masing waktu terpisah, waktu khas menurut jumhur. Menurut jumhur, betul kan? Tidak ada waktu istiraq antara zuhur dengan asar menurut jumhur. Baik, kita pindah kepada pendapatnya Imam Malik. Pendapat Imam Malik, beliau mengatakan waktu sholat zuhur kapan? Akhir waktu sholat zuhur ketika kapan? Bayangan sama dengan ukuran aslinya. Itu akhir waktu sholat zuhur. Baik. Berarti menurut beliau itu awal boleh kita melakukan start. Ketika bayangan sudah sama dengan aslinya, itu adalah masih bisa kita lakukan, masih waktu sholat zuhur. Baik. Dan juga menurut beliau awal waktu sholat asar adalah ketika bayangan sama dengan aslinya. Berarti ketika bayangan sama dengan aslinya itu adalah waktu istiraq, waktu yang dijoinkan, waktu bersama pelaksanaan sholat zuhur di waktu terakhir dan sholat asar di waktu awal. Itu dia ulama Imam Maliki mengatakan seperti itu. Betul nggak? Makanya itu merujuk baik-baik. Paham? Sudah? Oke. Itu pertanyaan. Waktu yang kita sebutkan tadi itu seukuran berapa? 4 rakaat, betul kan? Jadi ketika bayangan sudah sama dengan aslinya, ya pelaksanaan 4 rakaat, waktu pelaksanaan 4 rakaat itu adalah waktu istiraq untuk sholat zuhur dengan waktu sholat awal, akhir sholat zuhur, awal sholat asar. Jadi misalkan saya tadi belum sholat zuhur, ketika bayangan sudah sama dengan aslinya, ya, saya belum sholat zuhur, saya masih bisa lakukan sholat zuhur di situ. Antum sudah bisa melakukan sholat asar di situ. Bisa dipahami kan? 2 orang lakukan satu sholat zuhur, satu sholat asar. Naam, itu masih 2 waktu itu adalah waktu yang bersamaan. Itu waktu adalah waktu yang sama untuk pelaksanaan akhir sholat zuhur dan awal sholat asar. Tapi pertanyaannya itu waktu darurah atau bukan? Waktu tausiah atau apa? Waktu tausiah atau waktu darurah itu? Pertanyaan saya. Tausiah atau darurah? Atau waktu ikhtiar atau apa? Waktu ikhtiar, kumpulan untuk dilakukan. Boleh nggak kita lakukan seperti itu? Menurut Imam Malik? Boleh, bukan darurah kan? Itu waktu, itu keadaan lapang, gitu kan? Boleh kita lakukan, bukan darurah itu. Tidak ada waktu darurah di situ. Zuhur tidak ada waktu darurah di situ. Sudah paham tadi itu? Maka begitu juga. Dikiaskan dalam keadaan tausiah, ya. Antara zuhur dengan asar ada waktu istiraq. Maka dalam keadaan darurat juga begitu ada. Waktu istiraq antara apa? Zuhur dengan asar sama. Begitu juga dia punya waktu khas, betul kan? Kapan waktu khasnya menurut Imam Malik? Ya sebelum tadi itu. Sebelum bayangan sama dengan aslinya, anggaplah bayangan sama dengan aslinya, ya ikhwan, ana mau katakan jam 3. Baik. Jam 3 antum itu sudah waktu bayangan sama dengan ukuran aslinya. Menurut Imam Malik, jam 3 pas itu adalah waktu terakhir antum melakukan sholat zuhur. Dan waktu awal antum melakukan sholat asar seukuran 4 rakaat. Jam 3 tadi itu satu orang belum sholat zuhur, dia lakukan sholat zuhur. Naam, dia masih waktunya sholat zuhur. Bisa? Ada orang mau awal lakukan sholat asar. Naam, itu waktunya juga sholat asar. Itu namanya waktu istiraq. Jam 3 berarti ya, jam 3, jam 2:55 sebelumnya itu waktu khas, begitu kan? Dari zawal sampai apa? Jam 2:55 atau jam 2:58 misalkan begitu. Itu adalah waktu khas untuk sholat zuhur. Di atas jam 3, jam 3 tadi ya bisa dilakukan sholat zuhur dan sholat asar.
4 rakaat, anggaplah pelaksanaan 4 rakaat itu 5 menit, berarti jam 3:05. Itu waktu isyraq antara zuhur dengan asar. Baik, di atas itu sudah waktu khas untuk sholat asar, bukan lagi waktu isyraq. Baik, itu waktu tausiyah. Maka begitu juga waktu ikhtiyar tadi. Kan di waktu ikhtiyar ya dikiaskan. Sebagaimana waktu tausiyah ada waktu khas untuk zuhur, ada waktu khas untuk asar. Begitu juga waktu isyraq ya, maka begitu juga pada waktu darurah itu dia. Anda paham sampai situ ya, kan? Anda paham tak? Fadhil. Baik, sudah selesai. Tidak ada. Fa khilafu ma fi hadhihi masalah innama yanbani. Ya, khilafnya para Malikiyah dan Syafi'iyah dalam masalah ini itu hanya dibangun wallahu alam ala ikhtilafin fi tilkal aula fata'ammalhu fa innahu bayyinu wallahu a'lam. Itu apa? Ya, perselisihan mereka berkaitan dengan itu. Fitil kal aula, pada itu tadi. Yang pertama itu yaitu waktu, apakah ada waktu isyraq antara zuhur dengan asar atau tidak, itu dia. Sebab khilafnya dalam masalah waktu darurah tadi. Apakah Imam Malik mengatakan ada waktu isyraq, ada waktu khas, betul? Kenapa terjadi khilaf di situ? Yaitu tadi dibangun di atas tadi itu. Apakah ada waktu isyraq buat sholat zuhur dan sholat asar ketika waktu tausiyah atau waktu muwassa ataukah tidak ada? Dan Syafi'iyah ya, ataupun Hanabilah mengatakan tidak ada. Dan maka berarti begitu juga waktu darurah tidak ada. Waktu khas semuanya isyraq semua. Dan tidak ada waktu pembagian waktu tersebut. Tapi itu dia wallahu a'lam bishawab. Ana harapkan antum pahami ya. Ini ya ikhwan sekali saya bilang salah satu pembahasan yang agak mumet antum pahami. Tapi kalau antum pahami baik-baik di sini, pertanyaan-pertanyaan berkaitan masalah-masalah itu antum selesaikan dengan antum pahami masalahnya. Ya. Paham? Maka pendapat yang rajih berkaitan dengan masalah ini menurut saya sendiri adalah pendapat daripada ulama Hanafiyah. Bahwasanya ya waktu tidak ada waktu isyraq bagi ahlul a'dzar. Bagi orang-orang yang memiliki uzur tidak ada waktu isyraq. Bisa dipahami? Tidak ada waktu isyraq. Ya. Jadi kalau ada wanita yang haid, kemudian dia suci waktu asar, nah dia wajibnya sholat asar saja. Ya. Wajibnya sholat asar, tidak wajib untuk sholat zuhur. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan waktu sholat zuhur. Nabi SAW mengatakan siapa yang mendapatkan, ya, bahwasanya tidak ada tafrid pada ketiduran. Ya. Tafrid itu kelalaian itu sampai orang meninggalkan sholat atau meninggalkan sholat sampai tiba waktu sholat yang lain. Berarti ketika seseorang berada dalam suatu keadaan yang menghalangi dia untuk melakukan ibadah sampai tiba waktu sholat lain, maka sholat itu luput daripada dirinya tidak diwajibkan kepadanya. Ya. Bisa dipahami situ? Saya lebih condong pada pendapat daripada ulama Hanafiyah yang mengatakan tidak wajib. Dari mana antum mewajibkan? Dari mana antum? Antum mau katakan wajib kiasan ala apa? Kiasan terhadap jamak, gitu kan? Kita mengkiaskan dengan sholat jamak. Tentunya sangat berbeda. Kenapa? Karena orang tadi yang sholat jamak tadi itu kan dibolehkan oleh Nabi SAW, dan dia ketika tiba waktu sholat zuhur dia memang adalah orang-orang yang diwajibkan untuk sholat. Betul? Betul enggak? Nah, kias marik. Jadi sangat jauh sekali. Bagaimana caranya mau dikiaskan? Tadi Nabi SAW ya, mengizinkan untuk sholat jamak. Ya, kita mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur kepada sholat asar. Itu tadi sebenarnya itu adalah rukhsah daripada Nabi SAW, keringanan. Dan mereka diwajibkan untuk sholat zuhur karena kenapa? Karena memang ketika tiba waktu sholat zuhur tadi dia adalah orang-orang yang memang wajib untuk melakukan sholat zuhur, dan zimmahnya dia tidak bisa hilang sampai dia melakukan sholat zuhur tersebut. Dan Nabi mengizinkan bagi dia untuk melakukan di waktu asar. Adapun orang-orang yang memiliki uzur, bagaimana caranya untuk mengatakan wajib untuk melakukan sholat zuhur ketika dia suci di waktu sholat asar? Sementara dia tidak mendapatkan apa? Dia tidak mendapatkan kewajiban di waktu sholat zuhur tadi. Jadi antum mau mengkiaskan, kias mana? Dari sudut pandang mana? Kias mal-farid, tidak ada dalilnya. Ya, tidak ada dalilnya. Maka pendapat yang rajih adalah tidak wajib ada wanita yang
haid, kemudian sucinya ketika asar, maka yang wajib bagi dia sholat asar saja, tidak wajib untuk sholat zuhur. Tapi Ustaz, tapi ini kan pendapat daripada jumhur ulama. Nah, jumhur bukan dalil. Selesai. Datangkan dalilnya. Antum mewajibkan sesuatu yang tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Datangkan dalilnya mana? Mau mengkiaskan dengan sholat apa? Perhatikan ya kawan, sebagian daripada para ulama ada yang berdalil, tapi jangan sebagian sini, ya antum menganggap itu. Ustaz, ada dalilnya. Diriwayatkan daripada dari sebagian sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang pendapat seperti itu. Ya. Tapi ya, riwayat-riwayat tersebut dilemahkan oleh para ulama yang mengatakan tidak wajib. Ya. Dan pendapat yang wajib tidak wajib. Bagaimana caranya? Antum mau mengatakan wajib sementara mereka tidak mendapatkan waktu wujub. Baik. Tidak, Imam Abu Hanifah berbeda lagi cara pendalilannya. Pendalilan beliau berkaitan masalah ini, ya, tentang tidak wajibnya apa namanya tadi? Tidak wajibnya mengkodok orang yang tadi ahlul azhar tadi, ketika dia suci misalkan dapat hilangnya penghalang-penghalang dari kewajiban itu ketika sholat asar tidak wajib sholat zuhur, itu beliau berdalil dengan hadis yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW mengatakan man adraka raka'atan min sholatil asar faqad adraka sholah. Nabi hanya mengatakan siapa yang mendapatkan satu, ya, Nabi mengkaitkan pelaksanaan sholat itu dengan waktunya. Siapa yang mendapatkan satu rakaat dari sholat asar, dia mendapatkan sholat. Kemudian juga Nabi mengatakan la yafutu waqta sholatin hatta yadkhulu waqtul ukhra. Tidak luput, tidak hilang waktu sholat sampai datang waktu sholat yang lain. Menunjukkan bahwasanya kalau sudah luput berarti apa? Berarti tidak diwajibkan. Itu dalil daripada Imam Abu Hanifah berkaitan dengan masalah tadi itu. Ya. Tidak wajib. Bukan berarti kita melazimkan, berarti antum harus sependapat juga dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah tidak bolehnya sholat jamaah. Berkaitan dengan pendapat sholat jamaah nanti, apakah boleh atau tidak? Imam Abu Hanifah mengatakan tidak boleh, karena beliau punya dalil. Ya, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sudah selesai. Allah mengatakan sholat itu punya waktunya, harus dilakukan pada waktunya, tidak bisa tukar-tukar. Adapun hadis-hadis yang menunjukkan Nabi melakukan sholat jamaah sholat zuhur di waktu sholat asar, beliau mentakwil. Bukan Nabi itu lakukan bukan di waktu sholat zuhur di waktu asar, tapi Nabi lakukan sholat zuhur di akhir waktu. Di akhir waktu, setelah sholat zuhur langsung masuk waktu asar, itu yang Nabi lakukan. Itu takwilan daripada ulama-ulama Hanafiyah. Sudah? Mereka itu takwil karena sepeda mereka memahami keziadaan atas. Nah, Al-Quran mengatakan seperti itu. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami konteks secara iya. Maka mereka takwil itu. Saya perhatikan ya kawan, sekali lagi antum murojaah baik-baik masalah ini. Ya. Ini salah satu pembahasan. Antum sebenarnya kalau sudah pahami baik-baik ini udah. Pertanyaan berkaitan masalah apa? Orang-orang udhur tadi itu di sini dia ini. Sekali lagi ini pembahasan kita hari ini yang panjang lebar itu untuk waktu sholatnya orang-orang ahlul azhar. Nanti besok kita jelaskan siapa itu ahlul udhur. Ya, sebenarnya ya, ini pembahasan yang ketiga. Masih ada yang kurang ya? Sudah ya? Selesai nggak? Selesai nggak kita bahas masalah itu? Hah? Selesai ya? Baik. Besok kita jelaskan siapa itu ahlul udhur. Insyaallah subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.